Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Alfasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan hasil simulasi saya pada mata kuliah administrasi basis data dengan topik yaitu penerapan Row and Column Access Control serta audit policy pada sistem perbankan digital bernama Pamfilcom. Nah, eh, mungkin untuk latar belakangnya, eh, keamanan basis data itu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam industri perbankan digital. Data seperti saldo rekening, identitas nasabah itu bersifat sangat sensitif. Dan jika akses terhadap data ini tidak dikontrol dengan ketat, maka potensi penyalahgunaannya itu oleh pihak eksternal maupun internal itu bisa sangat besar. Nah, oleh karena itu, DB2 itu menyediakan fitur Raw and Clone Access atau RCAC biasa disebut untuk memberikan pembatasan data secara lebih detail gitu, hingga ke tingkat baris ataupun tingkat kolom. Nah, pada uh, video kali ini tujuan simulasinya yaitu di sini kita bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sih si RCA-nya ini dapat digunakan untuk membatasi akses data berdasarkan peran pengguna dan juga cabang kerjanya. Dan selain itu, kita juga menerapkan kolom yang namanya kolom masking untuk menyembunyikan informasi sensitif seperti nomor rekening dan juga mungkin saldo. Dan fitur lain yang saya gunakan itu juga terdapat audit policy agar seluruh aktivitas pengguna itu dapat tercatat secara otomatis di lognya si sistem ini. Nah, untuk skenario atau deskripsi studi kasusnya, pada kasus simulasi ini saya menggunakan skenario bernama Bank Philcom, sebuah sistem perbankan digital yang memiliki banyak cabang di berbagai daerahnya. Dan setiap cabangnya itu memiliki nasabah, teller, dan juga manajer masing-masing. Selain itu juga terdapat auditor pusat yang memeriksa laporan keuangan dari si seluruh cabangnya ini. Dan juga dalam sistem ini juga terdapat administrator basis datanya, yang dimana dia tidak boleh melihat data finansial secara langsung demi menjaga kerahasiaan dan juga kepatuhan terhadap regulasinya. Nah, untuk struktur tabel utamanya yang digunakan dalam simulasi ini adalah kita menggunakan tabel customer underscore account, yang dimana tabel ini berisi informasi nasabah seperti ID-nya, nama, kode cabang, nomor rekening, saldo, skor kredit, dan juga manajer cabang. Kolom-kolom ini itu akan dijaga dengan menggunakan aturan RCAC tadi, di mana hak akses setiap pengguna itu ditentukan oleh perannya masing-masing. Nah, untuk role dan juga hak aksesnya dalam sistem Bank Telkom ini terdapat 5 peran utama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu customer, yang dimana dia dapat melihat datanya sendiri, kemudian teller, yang dimana dia hanya dapat melihat data nasabah di cabang tempat ia bekerja, kemudian branch manager dapat melihat seluruh data di cabangnya, kemudian financial auditor dapat melihat semua data dari semua cabang. Tetapi sebagian kolom seperti nomor rekening itu bakal dimasukin. Dan juga yang terakhir itu DBA atau database administrator. Sama sekali di mana dia tidak bisa atau sama sekali tidak dapat melihat isi tabel nasabah tersebut. Nah, kemudian untuk implementasi atau permissionnya, untuk langkah pertamanya dalam penerapan RCHC ini adalah kita membuat sebuah aturan row permission dengan menggunakan perintah SQL yaitu create permission. Kita menentukan kondisi baris mana yang dapat diakses oleh masing-masing perannya. Contohnya seperti teller yang
hanya bisa melihat baris data dengan branch ID yang sama seperti cabang tempat ia bekerja. Setelah permission ini dibuat, nah perintah alter table active row access control itu digunakan untuk mengaktifkan perlindungan tersebut. Dengan begitu, hasil query dari tiap peran itu akan berbeda sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk uh, implementasi column maskingnya, langkah uh, langkah berikutnya itu adalah kita membuat column mask yang dimana column mask ini digunakan untuk menyembunyikan atau mengganti nilai kolom tertentu tergantung pada siapa pengguna yang sedang mengaksesnya. Nah, sebagai contohnya yaitu ini kita menggunakan hanya nasabah yang dapat melihat nomor rekeningnya secara lengkap. Sementara peran lain seperti teller atau auditor itu hanya dapat melihat versi yang sudah disamarkan. Misalnya menjadi XXX, XXX 1234 dengan begitu data tetap bisa digunakan tanpa membocorkan informasi sensitifnya. Nah, kita bisa melihat setelah masking diterapkan, kita menggunakan simulasi 4 kita melakukan pengujian simulasi itu menggunakan 4 peran pengguna berbeda. Yang pertama yaitu saya login sebagai customer begitu dengan ID C001. Ketika kita menjalankan tentunya perintah select untuk melihat isi dari tabel customer account-nya, hasil yang muncul itu hanya satu baris, yaitu data milik si nasabah itu sendiri begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu saya mengganti role yang menjadi si teller. Pada saat saya menjalankan query yang sama, hanya data nasabah di cabang tempat teller tersebut bekerja hanya data di tempat teller tersebut bekerja begitu. Uh, Teller itu tidak dapat melihat nasabah dari cabang lain. Contohnya, misal cabang tersebut berada di Malang. Nah, jadi si teller ini dia tidak bisa melihat cabang yang berada di Surabaya ataupun di Jakarta. Dan untuk yang ketiga yaitu sebagai uh, branch manager. Bisa dilihat pada branch manager ini sama seperti si teller, di mana si nomor account-nya itu juga di masking berupa XXXX. Dan kemudian yang keempat itu sebagai financial auditor, di mana auditor ini dapat melihat seluruh baris data dari semua cabangnya. Tetapi kolom-kolom sensitif seperti account number dan saldonya itu juga udah dimasking. Misalnya itu menjadi XXX 7890 dan saldonya itu menjadi 0,00. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai role administrator, hasil query-nya itu dapat dilihat bahwa account number dan juga balance-nya itu sama-sama di masking dan juga sama-sama disamarkan gitu. Dimana ini menandakan bahwa admin itu tidak memiliki hak untuk melihat si account number dan juga si saldo atau si balance-nya. Nah, dari hasil pengujian ini itu menunjukkan bahwa aturan RCAC yang telah kita buat itu berjalan sesuai harapan. Dengan setiap peran hanya bisa melihat data itu sesuai dengan tingkat otorisasinya dan data sensitif tetap terlindungi. Nah, kemudian untuk audit polisinya, selain melakukan pembatasan akses, kita juga tentunya harus atau perlu menambahkan kebijakan audit policy untuk melacak setiap aktivitas dari si pengguna ini. Dengan menggunakan query yaitu query create audit policy,
Di sini saya membuat log terhadap setiap perintah eksekusi atau perubahan yang dilakukan oleh si tellernya, ataupun branch manager dan juga ataupun si auditor. Nah, setiap kali mereka menjalankan query ataupun mengubah sebuah data, si sistem ini dia bakal secara otomatis mencatat siapa aja yang melakukannya dan juga kapan waktunya dan apa yang diaksesnya. Nah, fitur ini itu penting untuk menegakkan prinsip-prinsip seperti accountability dalam manajemen basis data gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompleksitas keamanan dan juga untuk integrasi lanjutannya, di sini kita menambahkan fungsi UDF atau yang namanya User Defined Function, di mana ini untuk menentukan cabang pengguna berdasarkan ID-nya. Dan juga saya juga membuat sebuah trigger secure yang otomatis mencatat setiap perubahan saldo ke dalam si tabel log audit dengan menggunakan kombinasi RCAC, UDF, trigger, dan juga audit policy ini. Nah, tentunya sistem ini memberikan perlindungan berlapis dari tingkat akses hingga pelacakan aktivitas. Begitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kita dapat mendapatkan bahwa simulasi ini membuktikan bahwa fitur RCAC dan audit policy di DB2 itu mampu meningkatkan keamanan data perbankan secara signifikan. RCAC itu dapat membatasi siapa aja yang bisa melihat baris dan kolom tertentu. Sementara audit policy itu dia memastikan setiap aktivitas pengguna dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem bank Telkom yang telah kita buat itu dapat menjaga kerahasiaan data nasabahnya dan juga mengontrol akses berdasarkan peran serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi keamanan datanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.